Namanya kebenaran itu berat untuk diterima. Kenapa? Karena terkadang bertentangan dengan kebiasaan dan rutinitas masing-masing orang. Ada 2 buku yang pernah saya tulis, Pak. Dan 2 buku ini mengalami fenomena yang sama. Buku pertama judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ini buku membahas tentang masalah apa itu riba, rinciannya, kemudian kasus-kasus riba yang ada di sekitar kita dan seterusnya, termasuk juga bagian solusi di bagian akhir. Ada salah satu jamaah yang cerita, dia ngasih hadiah buku itu kepada temannya. Lalu temannya tadi bawa pulang buku itu. Sampai di rumahnya, suami istri berantem, Pak. Suaminya marah karena istrinya bawa buku riba ke dalam rumahnya. Sampai dia ngancam, kalau sampai kamu berani buka buku ini, rumah tangga kita akan kebakaran. Dia takut untuk baca. Padahal saya tidak pernah cerita horor di buku itu. Tapi dia nggak mau baca. Pokoknya jangan dibuka, jangan dibaca. Buku ini harus disingkirkan. Jadi kenapa sampai kemudian ada fenomena penolakan-penolakan seperti yang Bapak Ibu saksikan dalam berita? Ada satu kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa id lam yahtadu fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka mereka berkomentar bahwa Quran ini adalah kedustaan masa silam. Mereka menuduh Nabi SAW berdusta dan menolak Nabi SAW. Allah sebutkan alasannya adalah karena mereka nggak punya ilmu. Maka ini jadi kaidah an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Ada pepatah yang dalam bahasa kita ya, tak kenal maka tak sayang. Sehingga karena belum mengenal, ya akhirnya mereka membencinya. Maka demikian pula ketika orang itu tidak mau mengenal, dia akan berusaha untuk benci. Dia akan membencinya. Padahal sebenarnya itu adalah kebaikan. Hal yang sama terjadi pada, jangankan dalam dunia dakwah ya, dalam dunia keseharian kita misalnya. Anak-anak yang dia nggak ngerti mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, dia akan membenci yang manfaat. Anak kecil yang suka sayur ada nggak, Pak? Jarang ya, jarang. Namanya anak kecil kalau dikasih sayur gimana? Nolak dia. Anak saya kalau makan mie misalnya kok ada bawangnya, nggak mau rumputnya gitu. Padahal bawang dikiranya rumput. Jadi dia akan menolak, padahal itu bermanfaat bagi dia. Dikasih sayur nggak mau, dia nolak. Karena dia nggak ngerti manfaatnya. Maka orang dewasa ngajari, ini bermanfaat bagi kamu, biar kamu sehat, biar kamu cepat besar, dan seterusnya. Dia dikasih makanan yang bermanfaat malah nolak. Justru makanan yang kira-kira membahayakan dirinya, itu yang digemari. Jajanan-jajanan pasar, bukan jajanan pasar, jajanan toko, yang mungkin berefek dampak buruk ke depannya. Itu yang mereka gemari. Kita sebagai orang tua gimana? Apakah kemudian menyodorkan apapun yang disenangi oleh anak? Tidak. Tapi orang tua sabar membimbing. Karena mereka nggak tahu. Sehingga dikasih tahu yang manfaat apa, yang berbahaya apa, dikasih tahu. Begitu orang dewasa, dia ngerti ini yang manfaat, maka dia mau mengkonsumsi itu walaupun rasanya nggak dia sukai. Pare itu pahit. Pahit, Pak. Tapi kenapa Bapak senang makan pare? Ya, saya merasa ini bermanfaat bagi badan saya. Selesai saya makan ini, badan saya terasa seger, terasa ringan, dan seterusnya. Demikianlah ketika orang itu sudah dewasa. Dia lebih memikirkan dampaknya daripada sebatas rasanya. Maka seperti itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita ketika beragama. Namanya kebenaran itu berat untuk diterima. Kenapa? Karena terkadang bertentangan dengan kebiasaan dan rutinitas masing-masing orang. Ada 2 buku yang pernah saya tulis, Pak. Dan 2 buku ini
mengalami fenomena yang sama. Buku pertama judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ini buku membahas tentang masalah apa itu riba, rinciannya, kemudian kasus-kasus riba yang ada di sekitar kita dan seterusnya, termasuk juga bagian solusi di bagian akhir. Ada salah satu jamaah yang cerita, dia ngasih hadiah buku itu kepada temannya. Lalu temannya tadi bawa pulang buku itu. Sampai di rumahnya, suami istri berantem, Pak. Suaminya marah karena istrinya bawa buku riba ke dalam rumahnya. Sampai dia ngancam, kalau sampai kamu berani buka buku ini, rumah tangga kita akan kebakaran. Dia takut untuk baca. Padahal saya tidak pernah cerita horor di buku itu. Tapi dia nggak mau baca. Pokoknya jangan dibuka, jangan dibaca. Buku ini harus disingkirkan. Ini buku pertama. Buku kedua, saya punya buku judulnya Fikih ASN. Ini buku pernah kita bedah di beberapa tempat dan sebagian dihadiahkan ke ASN. Gak mau nerima, Pak. Gak mau saya, gak mau. Ada yang buku ini dihadiahkan ke ASN, dia tuh gak mau nerima. Bukannya gak mau baca, gak mau nerima. Maka terkadang ilmu bagi sebagian orang itu menakutkan. Itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswar. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurun mustanfira. Mereka itu seperti zebra yang berlarian. Farrat min qaswar, yang lari dari kejaran singa. Digambarkan oleh Allah seperti itu. Dulu orang musyrikin, mereka mengakui Muhammad itu menyampaikan bukan kalimat syair, bukan kalimat dukun, dan bukan orang gila. Bacaannya bagus, kalau didengar nyaman, terkadang membuat hati bisa terenyuh. Sampai di antara mereka ketika di depan umum menyatakan yang disampaikan Muhammad itu bohong, tapi kalau malam mengendap-endap ingin mencuri dengar apa yang dibaca Nabi SAW. Abu Jahal termasuk salah satunya. Itu sampai pernah ya Abu Jahal dengan siapa begitu, ketika dia berusaha untuk mendengar bacaan Nabi SAW di malam hari, terus papasan sama temannya. Duh, kok kamu melu ngrungokno? Jarene bohong. Batin tidak bisa dibohongi. Apalagi orang Arab yang mereka demikian punya kemampuan dalam menikmati bahasa. Sementara bahasa Al-Quran sangat indah untuk didengarkan. Sampai ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm di hadapan banyak orang musyrik, beliau kemudian sujud di bagian akhir dari surat An-Najm, kan ada sujud tilawah. Wa'budu lillahi wasjudu. Beliau sujud, seluruh muslim dan musyrik sujud semuanya. Muslim sujud, yang musyrik juga itu sujud. Kecuali Abu Jahal. Dia ngambil batu, lalu dia taruh di mukanya. Yakfi hadha. Ini udah cukup. Gak mau sujud dia, karena sombongnya. Demikianlah pengaruh indah yang sebenarnya. Mereka itu sebenarnya mau menerima. Cuman batin, karena sombongnya itu akhirnya dia mendustakannya. Ada seorang yang bernama Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi ini tukang ruqyah. Saat Dimad Al-Azdi ini masuk ke kota Mekah, dia dikasih peringatan sama penduduk Mekah. Wahai Dimad, kami perkenalkan ya kepada kamu, itu ada orang namanya Muhammad. Dia itu orang gila. Jangan kau dekati dia. Jangan kau dekati dia, dia gila. Nah, setelah dikasih peringatan seperti itu, terus Dimad mikir, lah ngapain saya takut sama orang gila? Wong saya ahli ruqyah. Kalau memang Muhammad itu benar gila, tak obati. Datanglah Dimad. Lalu kemudian Dimad menyampaikan, Muhammad, kaummu mengatakan bahwasanya kamu ini gila, dan dia sudah memperingatkan kepada aku untuk menghindarimu. Saya adalah tukang ruqyah. Kalau memang betul kamu gila, aku akan meruqyahmu. Masya Allah, meruqyah Nabi. Akhirnya Dimad membacakan jambi-jambi ruqyahnya.
Selesai Dimat Al-Azdi ini membacakan Jami Ruqyahnya, Rasulullah SAW kemudian meminta, sudah Dimat, sekarang kita gantian. Baik. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sebuah kalimat yang membuat Dimat terpukau ketika itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, sampai akhir dari muqaddimah khutbah. Selesai Dimat mendengarkan itu, dia bilang, ulangi lagi. Diulangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata dia, belum pernah aku mendengar ucapan yang lebih indah daripada ini. Masuk Islam. Padahal awalnya mau meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sudah kenal mau nerima Pak sebenarnya. Tapi mereka pasang barier ya. Mereka pasang tabir dulu, mereka pasang lapisan dulu biar ini jauh. Maka kebencian itulah yang membuat mereka jadi nggak mau nerima. Kalau kemudian kebencian ini dibuang dulu, cobalah tak dengerin dulu. Kayak apa sih materinya? Kenapa saya harus benci? Kalau dia mikir kayak gitu, insya Allah nanti dia mau menerima. Oleh karena itu, berangkat dari yang pertama adalah kebencian sehingga dia menolak. Maka jamaah, kebenaran ketika semakin didekati, semakin membuat jatuh cinta. Kebatilan semakin didekati, semakin menimbulkan kebencian. Karena itu, pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara, raja kan bermimpi ya. Lalu mimpinya ini dikonsultasikan ke siapa? Ke para pemuka kerajaan. Apa jawaban mereka? Qalu adghathu ahlam wa ma kunna bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Wahai raja, itu hanya mimpi kalut dan kami tidak punya pengetahuan tentang mimpi itu. Sehingga ketika mereka tidak punya jawaban untuk memberikan takwil mimpi raja, padahal itu bukan mimpi kalut, itu isyarat besar. Andaikan takwil itu tidak disampaikan oleh Yusuf, mungkin Mesir kelaparan. Tapi Masya Allah, Allah menyelamatkan penduduk Mesir yang waktu itu beragama kafir dengan hadirnya seorang nabi yang pandai takwil mimpi. Nah, saat mereka nggak tahu takwilnya, mereka bilang itu hanya mimpi kalut. Andaikan selesai sampai di situ, Pak, mungkin Mesir akan apa? Kelaparan. Namun temannya Yusuf yang satu penjara dengan Yusuf yang sudah berhasil keluar, dia ngasih tahu, saya punya teman yang bisa seperti ini. Akhirnya sang raja ini mengatakan, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, datangkan Yusuf, saya mau berbicara secara langsung khusus dengan dia. Apa yang Allah katakan di situ? Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf berbicara langsung dengan raja, maka sang raja langsung jatuh cinta. Dan dia mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kau punya posisi yang dekat dengan aku. Padahal sebelumnya beliau berada di mana? Penjara. Baru dengar-dengar saja katanya Yusuf pinter ini. Dan dia belum berbicara langsung dengan Yusuf. Begitu bicara langsung dengan Yusuf, maka sang raja langsung bilang, kau sekarang punya posisi khusus di dekatku. Sehingga Yusuf diangkat sebagai orang yang besar di kerajaan itu. Demikianlah yang namanya kebenaran itu, kalau orang mau menyingkap tabir kebencian tadi ya, tak dengerin dulu. Baik, silakan dengerin dulu. Yakin akan membuat orang semakin jatuh cinta. Sebaliknya, ketika orang itu berhadapan dengan aneka yang menyimpang, misalnya, katanya ini. Saya kok pengen dengerin langsung. Katanya dia hafal 500 kitab. Terus dia mau mengutip isi kitabnya. Saya tak dengerin langsung sih, apa sih isi ceramahnya? Inna maqali. Mekah Madinah. Maka semua orang akan semakin menyatakan, oh,
Ini kentean pil nih kayak ini. Makin tahu makin apa? Makin menjauh. Karena kebatilan ketika didekati makin kelihatan buruknya. Tapi kebenaran ketika didekati akan makin kelihatan sinarnya. Cuman kadang tabir itu menutupi dia, sehingga cahaya itu jadi nggak kelihatan karena ditutupi dengan tabir kebencian tadi. Orang kalau mau nyingkap tabir kebencian ini, lalu mendekat tahap demi tahap, akan dapat cahayanya. Bapak Ibu bisa ingat ya, kebenaran itu nur dan kebatilan itu zulumat. Nur artinya apa? Zulumat artinya lawannya, kegelapan. Sehingga mendekati kebatilan sama dengan kita menuju ruang yang makin gelap. Sedangkan mendekati kebenaran sama dengan mendatangi tempat yang makin terang. Tapi kenapa cahaya itu jadi nggak kelihatan? Karena ada tabir surya. Makanya tabir ini harus dihilangkan dulu. Dan itulah tabir kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahum la yukadzibunak, walakinnadh dhalimina biayatina yajhadun." Sejatinya wahai Muhammad, mereka tidak mendustakan kamu. Tapi orang-orang yang berbuat dolim itu melawan kebenaran. Sehingga karena kebencian itulah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.